Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarga yang senantiasa kita harap barokah doanya. Tak lupa kepada segenap Dewan Asatid, putra maupun putri Pondok Pesantren Nurul Muttaqin, dan juga segenap teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita pada malam ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah, saya enggak akan panjang lebar karena ya enggak ada persiapan sebetulnya. Yang kedua ya enggak ahli ceramah. Ya yang ketiga ya memang gratisan lagi. Gratisan. Jadi mau pelanjang rugi. Perlu diketahui teman-teman santri kesemuanya, kita kumpul pada malam ini yaitu ikut serta merayakan, memperingati akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Biar kita itu belajar mahabbah, belajar cinta pada kanjeng Nabi. Karena tujuan memperingati maulid, tujuan mengadakan maulidan ini gak ada lain, dauhnya ulama itu ada dua. Yang pertama yaitu izharul mahabbah, yaitu menampakkan rasa cinta kepada kanjeng Nabi. Karena dauhnya kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak akan bersama kanjeng Nabi di surga. Jadi kita kumpul-kumpul yang seperti ini bareng-bareng bersama-sama membaca sholawat, memuji keagungan kanjeng Nabi, supaya timbul rasa cinta kepada kanjeng Nabi. Meskipun secara lahiriah kita tidak pernah berjumpa dengan kanjeng Nabi, tidak pernah bertemu dengan kanjeng Nabi, bahkan mimpi pun kita tidak pernah mimpi kanjeng. Tapi gara-gara mahabbah, gara-gara cinta pada kanjeng Nabi, bahkan daunya ulama itu, barang siapa yang ada sedikit rasa cinta, apalagi banyak, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada kanjeng Nabi. Yang kedua, izharus surur, menampakkan rasa senang, menampakkan rasa bangga akan kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang senang, bangga dengan kelahiran kanjeng Nabi, orang yang pasti dijamin nerakanya oleh Allah,
pasti masuk neraka, pasti celaka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara senang akan kelahiran Kanjeng. Salah satu contoh, Abu Lahab. Abu Lahab itu bahkan sudah dinas dalam Al-Quran. Sampean sudah hafal semua. Tabbat yada Abi Lahab. Itu bahkan sudah dinas dalam Al-Quran. Neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia senang punya cucu ya, punya ponaan, lahir laki-laki yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, itu gara-gara senang. Setiap malam Senin, setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah nas, padahal sudah dijamin nerakanya oleh Allah. Apalagi sampean yang setiap hari baca maulid, setiap hari baca solawat, waduh, kayaknya surga sudah ada di depan mata kalau sampean. Koyok-koyok masuk gak sholat ngono, koyok pasti melebu. Seakan-akan seperti itu. Ya, kenapa? Bukan dinas lagi kalau sampean ya. Nggak ada nama sampean dalam Al-Quran kayak siapa tadi? Kayak Abu Lahab tadi itu. Ya. Insya Allah diberi selamat semua. Ya, gara-gara cinta, gara-gara senang pada kelahiran Kanjeng Nabi. Dan juga Nabi yang kita peringati kelahirannya ini, dalam sebuah nadoman, dalam sebuah siiran itu diterangkan, Muhammadun basyarun la kal basyari bainal hajari Muhammadun. Apa artinya? Orang Madura, orang Jawa tak tahu mengucap bahasa Arab. Nabi Muhammad itu manusia biasa, sama seperti kita ini, ya. Tapi tidak sama seperti manusia biasa. Secara terciptanya Kanjeng Nabi, ya, bibirnya Kanjeng Nabi itu indah, bagus, matanya bagus, hidungnya bagus, tak pada benggulebeng sampean. Elongnya pepe munsret, ya, elongnya tidak sape. Kalau kita seperti itu, tapi kalau Kanjeng Nabi mancung. Ya, mata kita, waduh, berdesa kadi cenah, taning melak, kadung lebar kelebaran, kadi mata nasape. Ya, mulut kita, kadung gini gelu, kadung raja masalah, ada benyan kakanan, jeruk setung, aja di nakana laki, di nana bine tak tahu, di nana laki saumpaan kebi itu. Malahan kurang raja. Iya, ada jadi saumpaan. Gak sama. Secara terciptanya Kanjeng Nabi sudah tidak sah. Makanya patut disanjung, dipuji, itu patut. Ya, kalau kita nyanjung sesama kurang, tak pantas, tak wajar. Ya, kayak orang laki-laki senang pada orang perempuan, ya, matamu kayak bola, bibirmu kayak buaya. Ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi enggak. Bahkan diterangkan dalam maulid itu, mahalul qiyam itu, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa
Kanjeng Nabi itu bercahaya sampai cahaya Kanjeng Nabi itu mengalahkan cahaya yang ada. Dengan matahari kalah cahayanya matahari, rembulan kalah cahayanya rembulan. Ya. Cahaya di atas. Pantas kalau Kanjeng Nabi itu tidak memiliki bayangan. Maka mustahil, wajib ingkar kita itu kalau ada ulama atau orang yang mengatakan Kanjeng Nabi itu memiliki bayangan atau bahkan bisa difoto. Ya, makanya banyak karikatur apa itu tayangan tentang yang menceritakan kisah Kanjeng Nabi itu ditentang oleh ulama. Kenapa? Gak bisa Kanjeng Nabi itu di foto itu gak ada, gak bisa, gak kuat. Ya baik apa itu cahayanya foto beda dengan saya. Ada bayangannya, ada kena lampu, ada bayangan. Oh berarti ini saya manusia biasa. Tapi lek sampean kena lampu kok nggak ada bayangannya, jangan-jangan gandruwo sampean. Kalau nggak punya bayangan, ya. Tapi kalau Kanjeng Nabi nggak punya bayangan memang, ya. Makanya ditentang oleh ulama-ulama kalau ada kartun atau film yang menayangkan tentang Kanjeng Nabi, ya. Kadang disamarkan wajahnya kan gitu ya. Kadang ada cahayanya itu aja. Kenapa? Nggak bisa soalnya. Gak ada fotonya Kanjeng Nabi itu, gak ada. Itu sudah nas, itu udah. Ya, teman-teman santri yang saya hormati, ya seperti kata tadi, saya nggak akan panjang lebar. Engkaro gratisan, gak ada bisa rohnya, ben boleh kan? Ya. Dan juga tak bakat ceramah. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, sahibul afadil, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mutakin Al Barokah, Moyai Nur Hadi Muhammad beserta Ibu Nyai beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kepala madrasah diniyah baik putra ataupun putri yang kami hormati, dan tak lupa kepada para segenap ustadz, ustadzah, dan adik-adik kami, putra putri yang kami banggakan. Alhamdulillah, dengan puji syukur pada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan nikmat kepada kita pada malam hari ini. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lomba pidato ini. Yang peserta pertama Ustadz Kafa dengan suaranya yang khas menggelegar. Kalau suara saya standar, jadi hanya pakai D minor ke bawah, jadi tidak bisa seperti A minor kayak Pak Kafa. Saya juga tidak panjang lebar karena memang kata tadi ya gratis. Ada bisa rohnya tadi, rokok sebungkus, gudang garam. Yang lek rokok lek itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah, ini kita ngaji ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah makhluk yang paling sempurna di jagat bumi ini. Kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasulullah itu min anfusikum, bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi sama seperti kita, basarun kata Pak Kafa tadi. Cuman sifat basarohnya Rasulullah itu tidak sama dengan sifat basyariahnya kita sebagai manusia. Rasulullah selama beliau hidup, beliau tidak pernah kelangupan. Apa kelangupan Cak Anoy? Awai. Nah. Rasulullah selama hidup tidak pernah awayan. Awai itu kalau kamu ngantuk biasanya awai. Nah, itu Rasulullah tidak pernah selama hidup beliau tidak pernah kelangupan. Kalau kamu berapa kali kelangupan? Ini udah banyak yang kelangupan. Berarti manusia tidak sama dengan kalian. Yang kedua, Rasulullah tubuh beliau yang sempurna, yang mulia itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat itu tidak pernah hinggap pada tubuh beliau yang harum. Kamu pernah enggak? Pernah enggak dihinggapi lalat? Hah? Terus kemudian Rasulullah itu enggak pernah ikhtilam. Enggak pernah mimpi mandi basah aja. Ya kamu mimpi kemudian paginya mandi terus basah, itu namanya mimpi mandi. Rasulullah tidak pernah mimpi-mimpi yang enggak gitu. Beliau itu kalau tidur hanya apa? Penglihatannya saja, tapi hatinya tidak pernah tidur. Binatang kalau bertemu dengan beliau tidak pernah lari. Kalau kita ada ular, kalau tidak kamu yang lari, ya ularnya yang lari. Tapi ketika Rasulullah lewat, binatang itu tidak pernah ada yang lari. Kemudian beliau itu juga tidak pernah ada bayangannya, kata Pak Kafa tadi. Jadi tidak ada bayangannya kayak kita. Terus kemudian Rasulullah itu juga air seninya, apa air seninya? Air seni, ya, yang berseni airnya. Air kencing beliau itu tidak pernah ada bekasnya. Terus kemudian kalau qadir haji tidak pernah ada bekasnya. Jadi dari fisik beliau itu sudah sangat sempurna. Makanya kata tadi manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian, ini yang kedua, sekarang kita ngaji. Saya tidak akan nerangkan kisah-kisahnya, itu nanti lihat kamu di tarikh-tarikh itu banyak tentang cerita-ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu kita ketahui, Rasulullah diutus itu adalah sebagai rahmat, pembawa kedamaian, pembawa kasih sayang. Jadi Rasulullah itu diutus dengan membawa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmah, kasih sayang ini. Sehingga kita lihat beliau itu di dalam hidup ketika berperang, yang nama perang itu kalau tidak dibunuh ya bunuh. Lah Rasulullah itu tidak pernah walaupun di dalam medan perang itu membunuh. Kalau di Kholasah Nurul Yakin itu pernah itu membunuh satu kali. Itu pun tidak dengan sengaja, karena ada yang musuh datang kemudian dia mengambil tombak sahabat terus kemudian tertusuk. Itu pun tidak dengan sengaja. Bahkan kata ulama itu tidak membunuh, karena kalau di Sirah Nabawiyah yang lain itu hanya nangkis bahasa anunya. Jadi bukan ditombak itu ya, dipanah ditangkis terus kemudian tangkisan panahnya itu kena ke musuh tadi itu. Jadi beliau tidak membunuh. Terus kemudian ketika perang Uhud, kalau diceritakan itu Rasulullah itu kan luka di pelipisnya juga ya, sampai giginya juga patah. Tapi tidak ada darah satupun yang menetes ke bumi, ke tanah itu tidak ada.
Ini kalau di sirah nabawiyah Profesor Quraisy Shihab itu. Jadi Rasulullah itu ketika darahnya itu keluar, itu langsung diusap dengan tangannya, diusapkan ke dadanya, diusapkan ke dadanya. Sampai akhirnya para sahabat itu kaget. Ya Rasulullah, kok apa ya? Maksudnya yang engkau lakukan itu kok seperti ini, mengapa tidak dibiarkan menetes saja? Kok sampai dada beliau itu penuh dengan darah? Karena dari pelipis anunya tadi itu disapu dengan tangannya dia ke darahnya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai para sahabatku, saya itu mendengar malaikat yang menjaga gunung. Kalau sampai darah Nabi Muhammad itu disakiti, kalau sampai Nabi Muhammad itu disakiti dan darahnya menetes ke tanah, maka saya akan musnahkan mereka. Nah ini, saya akan musnahkan. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, dia kan musuh ya kan? Ya orang kafir jelas, musuh. Mengapa tidak dibiarkan saja? Mati ya mati, yang namanya musuh. Tapi apa jawab Rasulullah? Wahai para sahabatku, saya diutus ke dunia ini adalah rahmatan lil alamin. Membawa rahmat bukan untuk membinasakan. Subhanallah. Akhlaknya luar biasa ya. Kalau kita kan enggak disalahi, jangan sampai gitu, ditawarin malaikat wong golongan sing apa? Apalagi sing nyakit-nyakiti, ini fitnah-fitnah, kongkon hancurkan ya kan. Rasulullah itu enggak mau. Oleh karena itu mengapa partnernya Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Kalau andaikan Rasulullah misinya itu memusnahkan bukan membawa rahmat, maka partner, teman yang terbaiknya itu adalah malaikat Israel. Tinggal bilang aja bagian yang hei Israel cabut, hei Israel cabut. Tapi tidak, yang dibuat partner itu adalah malaikat Jibril yang aminus sama, kepercayaan Allah di langit, yang dibawa dengan Rasulullah yang sama-sama orang ya. Malaikat Jibril itu aminus sama, Rasulullah itu adalah aminul ardi. Aminus sama artinya malaikat Jibril adalah orang kepercayaan Allah di langit, sedangkan Rasulullah adalah aminul ardi, orang kepercayaan Allah di muka bumi. Berarti dua orang ini yang sangat luar biasa. Jadi digandengnya dengan malaikat Jibril, bukan malaikat Israel. Kalau malaikat Israel, kalau saya minta malaikat Israel yang sing menantang-nantang, wis cabut. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ini yang perlu adik-adik kami ketahui ya. Jadi mari sifat rahmah ini kita tanamkan. Ojo ngamuan, ya ojo merengutan, ya ojo mukulan nang koncone, ya ojo nyolongan, ya ojo sembarang. Hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain itu jangan dilakukan. Lakukanlah sesuatu yang membuat orang lain itu senang. Kalau kamu ngaku cinta Rasulullah penuh akhlaknya baik, maka akhlak kamu harus baik. Rasulullah yang tidak pernah ngerasani orang. Kalau kamu ngaku umatnya, ngaku si cinta, ya kamu tidak boleh ngerasa. Rasulullah tidak pernah nyakiti, kata tadi. Yang sampai akhlaknya kepada orang kafir pun seperti itu, ya kan. Nah ini yang perlu dijaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kemudian ini pesan yang terakhir. Sambil nunggu nanti ku sadar sambil Pak ya. Ini tolong didengarkan, ini ngaji dan serius ya. Saya sambil mau karena singkat waktunya. Rasulullah itu hanya meninggalkan dua kepada sahabat ya. Rasulullah itu meninggalkan hanya dua pada sahabat. Satu, Rasulullah meninggalkan ilmu. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan hal. Al-halu, hal itu artinya perilaku. Yang pertama Rasulullah meninggalkan kepada sahabat adalah ilmu. Dan ilmu inilah yang kemudian dipelajari oleh sahabat kepada Rasulullah. Sehingga banyak para sahabat-sahabat itu yang alim, sahabat-sahabat yang mempunyai ilmu. Bahkan yang hadis yang banyak diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, juga ada sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Dari mana dia mendapatkan ilmu kata tadi? Ilmu itu didapat dengan apa? Ilmu itu didapat dengan bitta'allum wad dirasah.
ilmu itu didapat dengan kamu belajar. Tidak bisa kamu tenang-tenang, harus belajar. Para sahabat itu ya belajar pada Rasulullah, ngaji. Bahkan ahlu suffah yang ikut ngaji dengan Rasulullah yang ngaji ilmu. Ikut ngaji ilmu kata tadi bitta'allum, dengan cara belajar. Tapi yang namanya ilmu, walaupun sahabat itu belajar terus pada Rasulullah, tapi hanya sedikit yang didapatkan. Makanya di Burdah dijelaskan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan minal bahri au rasfan minal diyami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun, semua sahabat, semua rasul itu mengambil ilmu kepada Rasulullah, tapi ghurfan minal bahri, hanya sedikit, secauan. Apa secauan bahasa Indonesianya? Ya secauan ya. Ghurfan minal bahri, hanya secauan dari laut atau hanya setetes dari air hujan, sedikit, karena memang tidak bisa. Semua ngambil dari itu. Dari mana? Dengan apa? Dengan tadi belajar. Lah ilmu, nah kata tadi, ilmu itu juga ada dua, ada ilmu dirosah, ada ilmu wirosah. Ilmu dirosah itu adalah ilmu yang kita dapatkan dengan kamu belajar. Yang kedua ada ilmu yang namanya ilmu wirosah. Ada ilmu wirosah, ilmu warisan. Kayak siapa? Dulu contohnya kalau para sahabat itu Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lainnya. Ini kan tidak seperti sahabat ahlu suffah yang ngaji. Jadi dia itu sibuk ngurusin umat. Jadi kalau anak pondok itu yang pengurus itu biasanya jarang alim. Kenapa? Mengapa? Ngurusi sampean. Sampai gak kober ngaji. Mulai si ngalim-alim itu ya biasanya ya santri-santri yang ikut ngaji. Jadi ada ilmu itu namanya ilmu wirosah. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, beliau bersabda, apa yang disampaikan oleh Allah kepadaku, laqad sababtu qalbi Abi Bakrin. Maka yang saya dapatkan dari Allah saya masukkan semua ke dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar, illa darajatan nubuwah, kecuali derajat kenabian yang tidak saya kasihkan. Diberikan kata tadi. Wirosah ini, ilmu wirosah ini bisa didapat dengan apa? Bisa didapat dengan mahabbah, cinta kita kepada cinta kita kepada kiai. Harus yakin dan harus hakul mahabbah, dengan cinta yang sebetul-betulnya, bukan hanya ngaku cinta, tapi cinta yang sebetulnya. Makanya ada kiai-kiai dulu itu, ada santrinya itu dipanggil sini, kamu apa? Copain colok molong mulainya jadi alim. Nah itu kata tadi, ada ilmu wirosah. Tapi ilmu wirosah ini kata tadi, harus betul-betul mahabbah kita itu betul-betul kepada guru. Rasa cinta kita itu bukan hanya cinta-cinta yang harus betul. Mahabbah yang luar biasa. Dan yang kedua, ilmu yang kedua adalah yang diwariskan kepada sahabat itu adalah al-hal. Hal itu perilaku. Makanya sahabat-sahabat itu tahu perilakunya Rasulullah. Kalau sholat Rasulullah begini, kalau zikir Rasulullah begini, kalau berjalan Rasulullah begini, kalau minum begini. Itu dengan apa al-hal ini didapat? Al-hal ini bisa didapatkan dengan bisuhbah wassuluk, dengan cara selalu bersama guru, wassuluk, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Makanya kita kamu kalau sering bersama dengan kiai, bersama guru-guru, sama ustadz, ini mesti kamu perilakunya kamu ikuti. Oh ya, kalau kiai itu biasanya kalau habis sholat baca ini ya, kita kalau pulang ya baca ini. Terus kemudian kalau kiai itu biasa seninya begini ya begini. Kadang bahkan kalau sudah itu sampai diikuti gayanya ya kan. Kalau gaya Gus Baha cukulu seneng lang Gus Baha cukulu ini biasa juga ikut cukulu ya ke belakang. Maksudnya senang itu. Kata tadi, hal perilaku ini bisa didapatkan bisuhbah, dengan sering bersama guru, wassuluk, dan mengikuti perilaku guru. Maka kita di sini tahu ya, itu kalau habis jam segini baca ini, kalau malam baca ini. Lah ini nanti yang akan kita bawa. Adik-adik kami yang dibanggakan Allah. Nah ini. Jadi intinya adalah hasil ngaji kita adalah tetap belajar yang tekun,
jadi orang yang rahmah, terus kemudian kepada kiai, kepada guru kamu harus tanamkan rasa mahabbah yang sesungguhnya. Agar menapa? Agar ilmu yang kamu dapat nanti akan barokah. Ketika kamu pulang dari sini kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kelak kamu akan menjadi manusia yang sa'idah fid dunya, bahagia di dunia, wa sa'idah fil akhirah, bahagia di akhirat. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.